Halo, 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 halo. Perkenalkan, nama saya Kezia Rina Bella Sibuya dengan NIM 214505131 dari kelas Hukum Agraria D. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hak bersama. Jadi mari kita mulai. Selamat menonton. Sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada para penonton, apakah kalian mengetahui tentang pembagian hak bersama? Nah, jadi pembagian hak bersama itu biasanya nggak luput dalam hal waris. Biasanya dalam proses pewarisan itu, tanah itu adalah salah satu warisan yang sering diperebutkan hingga sering terjadinya perselisihan, bisa perselisihan antar keluarga gitu. Kenapa kayak gitu? Karena tanah itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, jadi dia makin naik harganya. Nah, dalam pembagian hak bersama ini dibuat dengan akta pembagian hak bersama oleh PPAT. Apa sih PPAT itu? PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah. Dan dalam pembuatan akta ini perlunya sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Di mana ketentuan ini tuh menyatakan bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama yang didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat PPAT. Tujuannya untuk membuktikan bahwa adanya kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Apa sih pengertian dari APHB atau akta pembagian hak bersama itu? Jadi akta pembagian hak bersama atau APHB adalah suatu akta atau dokumen yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah untuk sebagai bukti bahwa telah adanya kesepakatan nih antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak tersebut. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan akta pembagian hak bersama. Tadi kan sudah pengertiannya. Sekarang kita masuk, ada nggak sih manfaatnya dari APHB? Jadi seperti yang harus dijelaskannya di awal bahwa pembagian hak bersama ini kan identik dengan hal pewarisan, dan pada umumnya biasanya itu hak pewarisannya itu dalam berupa hak atas tanah. Jadi tujuan pewarisan hak atas tanah ini adalah ahli waris itu bisa menguasai dan memanfaatkan tanah secara sah. Jadi ketika seseorang yang harusnya menjadi pemegang hak atas tanah meninggal, maka hak tersebut itu dapat dialihkan kepada ahli waris. Tetapi dalam pembagian hak selanjutnya ini dapat dilakukan atau perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan dari APHB. Sekarang kita masuk kepada kemanfaat APHB. Jadi akta pembagian hak bersama ini kan adalah akta otentik. Jadi APHB ini memiliki manfaat bahwa apabila ada ahli waris yang mengingkari terhadap akta yang telah dibuat ini, maka mereka harus membuktikan sendiri terhadap ketidakbenaran akta tersebut. Sebagai salah satu akta otentik, maka pembagian hak bersama ini dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam masyarakat. Apakah ada yang mengetahui apa sih landasan hukum yang mendasari dalam pembuatan akta pembagian hak bersama? Jadi, hukum yang mendasari pembuatan surat APHB ini adalah pasal 111 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 3 tahun 1997. Untuk masing-masing ayat ini tertulis bahwa ayat 3, akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris. Pada pasal ayat 4, apabila ahli waris lebih dari 1 orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama.
Dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pada ayat 5, apabila ahli waris lebih dari satu orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada satu orang yang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut. Sementara pada pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 berbunyi ayat 1, pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan bahwa kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Menurut pasal 111 ayat 4 PMA atau KPBN nomor 3 tahun 1997, pembuatan APHB dibuat oleh PPAT apabila di kemudian hari terjadi pembagian hak. Melalui pasal ini juga diartikan bahwa jika terjadi peristiwa hukum akibat meninggalnya pewaris sebagai pemegang hak atas tanah, maka sertifikat hak atas tanah dibalik namakan atas nama para ahli waris, misalnya atas dasar surat keterangan ahli waris. Setelah sertifikat hak atas tanah tertulis nama para ahli waris, di kemudian hari APHB akan dibuat jika terjadi pembagian hak. PPAT memiliki kewenangan dalam membuat akta pembagian hak bersama. Apa aja sih kewenangan PPAT ini? Jadi kewenangan PPAT dalam membentuk akta pembagian hak bersama memiliki dua bentuk. Yang pertama, PPAT boleh membuat akta yang objeknya itu terletak dalam satu wilayah kerja dan atau salah satu objek dari beberapa objek APHB tersebut terdapat di wilayah kerja PPAT tersebut. Nah, kewenangan itu sudah diberikan di dalam PP nomor 24 tahun 2016. Apabila ingin mengalihkan hak pembagian hak bersama ini, maka ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Jadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan peralihan hak pembagian hak bersama ini. Yang pertama ada formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan bermaterai cukup. Yang kedua, ada surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, ada fotokopi identitas pemohon, KTP dan KK dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang keempat, ada fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya ialah badan hukum. Yang kelima, ada sertifikat asli. Yang keenam, ada akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Yang ketujuh, ada izin pemindahan hak jika dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang kedelapan, ada fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang ke-9, ada penyerahan bukti SSB atau BPHTB ke bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang ke-10, ada penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSB atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ke-11, ada identitas diri jika pemilik itu perorangan. Yang ke-12, luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang ke-13, ada pernyataan tanah tidak sengketa. Dan yang ke-14 yang terakhir, pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik.
Jadi hasil akhir dari proses pembagian hak bersama ini adalah kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Tadi sudah disebutkan bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris secara otomatis nih akan beralih kepada para ahli warisnya. Nah, peralihan hak tersebut ini bukan karena perbuatan hukum, melainkan karena suatu peristiwa hukum dengan meninggalnya pewaris. Dalam hal ini, sertifikat hak atas tanah atas nama pewaris atau almarhum pewaris akan beralih menjadi atas nama para ahli warisnya. Permohonan proses pengalihan tersebut membutuhkan beberapa persyaratan administrasi seperti yang pertama ada fotokopi KTP para ahli waris dan 2 orang saksi, yang kedua ada fotokopi kartu keluarga para ahli waris, yang ketiga ada surat keterangan waris yang diketahui oleh lurah dan camat, yang keempat ada surat kematian pewaris, yang kelima ada fotokopi sertifikat, yang keenam ada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 10 tahun terakhir, yang ketujuh bukti pembayaran pajak apabila nilai objek pajak ini di atas tanah warisan tersebut itu lebih dari 300 juta rupiah. Yang kedelapan ada zona nilai tanah. Yang kesembilan ada surat-surat kelengkapan lainnya seperti surat pernyataan, surat kuasa, dan sebagainya. Apabila pewaris meninggal sebagai ahli waris, apakah harus membayar pajak sebagaimana transaksi jual beli? Iya, karena ada kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar. Itu ada 2, yaitu yang pertama atas pewarisan dari ayah kepada ibu dan anak-anak dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua itu ada atas APHB dari ibu dan anak-anak kepada anak bungsu dikenakan pajak penghasilan atau PPH dan BPHTB. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pembagian hak bersama. Sekarang kita akan masuk kepada contoh kasus akta pembagian hak bersama. Akan saya bacakan akta pembagian hak bersamanya. Akta pembagian hak bersama nomor 222/2020. Pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020, hadir di hadapan saya Suci Putri Amelia, sarjana hukum, magister kenotariatan, yang berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 22 September 2004 nomor 3 XA 2004 yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Timur dan berkantor di Jalan Swadaya Rawabuntu nomor 12 Jatinegara Cakung Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Yang pertama, Nyonya Sartika, lahir di Palangkaraya pada tanggal 17 September 1965, wira swasta warga negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Pangkalan Jati nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 13748900987325. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua ada Nyonya Andita, lahir di Depok pada tanggal 12 April 1925, wira swasta warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Cakung Cilincing nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor kependudukan 13748762980000
97. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para penghadap dikenal oleh saya PPAT dari identitasnya. Para pihak menerangkan bahwa mereka sama-sama adalah pemegang hak di bawah ini. Sertifikat hak milik nomor 0131/Cipayung atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 9 September tahun 2000 nomor 1199/Cipayung/2000 seluas 500 meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah atau NIB 10/1525010222 dengan surat pemberitahuan pajak tentang pajak bumi dan bangunan nomor objek pajak 329800900901640 telah diperiksa kebenarannya oleh Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Jalan Bambu Hitam nomor 90. Selanjutnya dalam akta ini disebut hak bersama. Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakir pemilikan bersama atas hak bersama tersebut. Dan untuk itu dengan menyepakati pembagian hak bersama tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pihak kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari hak atas tanah hak milik nomor 0131/Cipayung sebagaimana diuraikan di atas, yaitu seluas-luas 500 meter persegi sebagaimana diuraikan di atas. Pembagian hak bersama ini meliputi pula sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya yang menurut sifatnya, peruntukannya, dan hukum dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Selanjutnya, para pihak menerangkan bahwa yang pertama, dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak. Yang kedua, pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut. Pasal pertama, mulai hari ini, hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian atau beban atas hak tersebut di atas menjadi hak atau beban pihak yang memperoleh hak tersebut. Pasal kedua, hal tersebut diterima oleh pihak kedua yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan atau cacat yang tampak dan atau tidak tampak. Pasal ketiga, pihak kedua yang memperoleh hak dalam pembagian hak bersama ini dengan ini menyatakan bahwa dengan pembagian hak bersama ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal hari ini. Pasal yang keempat, dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertahanan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertahanan Nasional tersebut. Pasal 5, para pihak dengan ini menyatakan menyelesaikan pemisahan dan pembagian harta benda warisan atau hak bersama mereka. Pihak pertama menyatakan melepaskan haknya untuk melakukan penuntutan di kemudian hari sepanjang mengenai hak warisnya, dan menyatakan membebaskan pihak kedua dari hak bersama sepanjang mengenai objek pembagian hak bersama yang dimaksud dalam akta ini. Pasal yang ke-6, para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal yang ke-7, biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh pihak kedua. Akhirnya hadir juga di hadapan saya PPAT dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang pertama ada Tuan Adipati, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Desember 1990, umur 29 tahun,
warga negara Indonesia, pegawai saya, PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1374 6387 46 0009. Yang kedua ada Tuan Nicholas, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Februari 1990, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, pegawai saya, PPAT, bertempat tinggal di Jalan Cilangkap Baru nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1374 6359 28 70007. Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran penyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 rangkap asli, yaitu 1 rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, PPAT, dan 1 rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada salah kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.